minutes later. Apa teman-teman sering mendengar apa sebenarnya penelitian tindakan kelas itu? Sebenarnya penelitian tindakan kelas itu kita bisa memahami inti penelitian tindakan kelas seperti penelitian praktik. PTK merupakan penelitian praktik yang dilakukan oleh guru di dalam kelas untuk meningkatkan proses pembelajaran. Praktik refleksi melibatkan refleksi terhadap proses pembelajaran yang dipimpin oleh guru untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Pemecahan masalah PTK merupakan proses mengkaji permasalahan pembelajaran melalui refleksi diri untuk memecah masalah yang dihadapi guru. Selanjutnya, tindakan yang direncanakan ini melibatkan penerapan tindakan yang direncana dalam situasi nyata dan menganalisis dampaknya pada proses pembelajaran. Konsep inti yang terakhir itu konsep inti. Pada intinya, PTK memperdayakan guru untuk menjadi peneliti di kelas mereka sendiri. Selanjutnya, mengapa PTK itu penting? Nah, kita bisa menyimak PTK itu mengapa penting. Menjelajahi kebutuhan tindakan kelas lebih dari sekadar promosi. Kami melakukan PTK bukan sekedar untuk kemajuan karir, tapi untuk benar-benar meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Fokus kelas, masalah yang dibahas dalam PTK adalah masalah yang kita hadapi sehari-hari di kelas kita, sehingga relevan secara langsung. Dampak refleksi ketika guru merefleksikan pengajaran mereka dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Perubahan positif terjadi. Manfaat yang diperoleh, dampak tindakan ini dirasakan oleh guru, siswa, dan lingkungan belajar secara keseluruhan. Kolaborasi ketika memupuk kolaborasi antara guru untuk berdiskusi dan menemukan budaya akademi di sekolah. Tujuan penelitian tindakan kelas ini ada poin. Peningkatan kualitas. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dan lingkungan sekolah. Misalnya peningkatan konten. PTK berupa meningkatkan konten kurikulum dan penyampaian materi kepada siswa. Selanjutnya optimalisasi proses, berfokus pada optimalisasi proses pembelajaran agar lebih efektif dan menarik bagi siswa. Meningkatkan hasil. Pada akhirnya, PTK bertujuan untuk meningkatkan hasil pembelajaran yang mengarah pada presentasi siswa yang lebih baik. Selanjutnya, dampak holistik. Dampaknya meluas ke semua aspek pengajaran dan pembelajaran di kelas. Manfaat PTK mengungkap keuntungan penerapan pendidikan tindakan kelas. Manfaatnya ada pedagogi yang ditingkatkan. PTK menyempurnakan metode pengajaran, menjadikan lebih efektif dan disesuai dengan kebutuhan siswa. Keterlibatan siswa menjadi peserta aktif dalam proses pembelajaran, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih menarik. Adapun misalnya pengayaan kurikulum diperkaya dan disesuaikan
untuk menjawab kebutuhan dan tantangan spesifik di kelas. Selanjutnya, pertumbuhan profesional. Guru mengalami pertumbuhan profesional melalui refleksi, kolaborasi, dan meningkatkan berkelanjutan. Yang selanjutnya, hasil yang lebih baik. Manfaatnya, pada akhirnya PTK mengarah pada peningkatan hasil siswa dan lingkungan belajar yang efektif. Selanjutnya, PTK PS penelitian lainnya. Membedakan penelitian tindakan kelas dan jenis penelitian lain. Yang pertama, konteks itu penting. PTK bersifat spesifik terhadap konteks yang menjawab kebutuhan kelas langsung. PTK membedakan dari studi penelitian yang lain yang lebih luas. Yang kedua, dipimpin guru. PTK didorong oleh guru, bukan penelitian eksternal, sehingga relevan langsung dengan praktik. Selanjutnya, berorientasi pada tindakan. PTK difokuskan pada pengambilan tindakan dan penerapan perubahan di kelas, bukan hanya menganalisis data. Selanjutnya, dampak langsung. Dampak PTK langsung terlihat di kelas, memberikan umpan balik dan hasil yang cepat. Selanjutnya, yang terakhir, definisi desain fleksibel. Desain PTK fleksibel dan mudah beradaptasi, memungkinkan guru menyesuaikan pendekatan mereka sesuai A few minutes later. prinsip-prinsip panduan penelitian tindakan kelas. Adapun prinsip-prinsipnya itu praktik reflektif. Guru harus terlibat dalam refleksi diri yang kritis untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pengajaran mereka. Selanjutnya, kolaborasi. PTK harus melibat kolaborasi dengan kolegan untuk berbagi ide, wawancara, dan selanjutnya, penyelidikan sistematis. PTK harus mengikuti proses penyelidikan yang sistematis untuk berencana, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya, pertimbangan etika. PTK harus dilakukan secara etis, menghormati hak dan kesejahteraan siswa dan peningkatan berkelanjutan. PTK harus dipandang sebagai suatu proses peningkatan berkelanjutan dan bukan suatu peristiwa satu kali. Selanjutnya, prosedur PTK. Nah, langkah-langkah dalam melakukan penelitian tindakan kelas itu perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan mengidentifikasi masalah, merumuskan hipotesis, dan mengembangkan rencana tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Tindakan merupakan tindakan yang direncana di kelas. Pastikan untuk berdokumentasi prosesnya. Selanjutnya, observasi. Amati dan kumpulkan data tentang dampak tindakan terhadap pembelajaran siswa dan dinamika. Refleksi. Renungkan data yang dikumpulkan.
lakukan analisis hasilnya dan buat kesimpulan tentang efektivitas. Terakhir, rencana yang direvisi. Gunakan wawasan yang diperoleh untuk merevisi rencana dan melanjutkan siklus tindakan, pengamatan, dan refleksi. Mengatasi tantangan. Mengatasi kendala waktu. Ada kendala waktu. Mengelola waktu secara efektif dengan mengintegrasikan PTK ke dalam praktik mengajar yang ada. Prioritaskan tugas. Selanjutnya, pengumpulan data. Gunakan metode pengumpulan data yang sebenarnya dan mudah digunakan. Libatkan siswa dalam proses tersebut jika diperlukan. Dan kolaborasi. Bangun hubungan yang kuat rekan kerja. Ciptakan peluang untuk perencanaan dan refleksi bersama. Misalnya, kurangnya dukungan. Carilah mentor atau pelatih yang dapat memberikan bimbingan dan dukungan bergabung dengan komunitas. Selanjutnya, tetap positif. Ingatlah nilai PTK dalam meningkatkan praktik mengajar dan hasil belajar siswa. Bertahanlah